Selamat siang semuanya. Suara saya cek-cek sound dulu ya. Suara saya kedengeran kah dari sisi kalian? Selamat siang. Terdengar. Oke, terima kasih jawabannya. Baik. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Hari ini kita akan bahas sesuatu yang sifatnya sensitif ya. Jadi, mohon teman-teman semua mempersiapkan diri juga. Mungkin kalau ada yang mau catat-catat atau mungkin nanti ada yang mau bertanya, silahkan. Gitu. Kita akan mulai di jam 1:05 ya. Jadi teman-teman di sini boleh banget nih untuk, chat teman-teman lainnya gitu ya, ajakin nonton bareng-bareng atau misalnya ada yang memang sudah daftar, berarti tinggal klik aja nih linknya gitu. Silahkan sambil menunggu teman-teman yang lain nih. Berhubung jamnya jam 1 pas gitu ya, jam-jam mepet sama jam habis makan siang, mungkin sekarang tuh lagi masih di jalan kali ya, dari kantin atau dari tempat makan gitu, atau yang mungkin masih, beres-beres bekalnya gitu, jadi sangat dimaklumi kalau misalnya tipis-tipis terlambat. Nah, yang masih mempersiapkan diri silahkan, yang mau, siap-siap juga silahkan, atau misalnya mau menghabiskan sisa makanannya boleh banget. Sambil kita tungguin teman-teman yang lain. Oke, bersih suaranya, terima kasih. Berarti jelas kedengaran ya dari sisi teman-teman semua. Nanti kalau misalnya di tengah perbincangan kita tiba-tiba suara saya, nggak kedengeran atau nge-freeze gitu ya, boleh silakan ditulis aja gitu ya. Kadang-kadang dari sisi saya tuh nggak ketahuan nih bahwa suaranya tuh masuk atau enggak. Jadi, feel free untuk sebutin aja kalau misalnya memang suaranya lagi kurang jelas. Nah, untuk teman-teman yang sudah bergabung, saya akan kasih kesempatan untuk mulai games-nya duluan. Karena kita sebelum mulai materi hari ini akan ada satu pembuka gitu ya, untuk teman-teman lakukan nih. Silahkan. Nah, sambil nungguin yang lain, teman-teman di sini punya kesempatan untuk curi start nih. Silakan teman-teman ambil satu benda yang bisa membuat perasaan teman-teman lebih baik. Boleh apa aja. Yang lagi di rumah, yang lagi di kantor, lagi di tempat lain, silakan ambil satu benda yang kira-kira bisa membuat teman-teman tuh ngerasa lebih baik nih, gitu. Boleh ditulis ya, bendanya apa nih yang teman-teman bawa. Kalau saya, karena saya sudah, eee, tahu pertanyaan ini, jadi saya sudah menyiapkan duluan. Saya udah siapin boneka kesayangan saya, yang saya punya dari umur saya 17 tahun sampai seumur pip gitu ya. Ini yang akan nenangin saya sepanjang sesi hari ini. Jadi kalau saya nanti ngerasa tidak nyaman karena materinya, karena topiknya, saya akan pegang dia kuat-kuat. Nah, silakan yang oke, ada yang bawa guling, vape, oke, botol minum, obat, bola golf, kopi, emotional support bottle, oke. Sesi ini di-record. Iya, ini akan di-record dan nanti bisa dilihat di website Naluri juga nih teman-teman. Jadi kalau misalnya, ada yang kelewat gitu ya, pengen di-rewatch itu bisa, gitu. Al-Quran, Masya Allah, selimut, parfum, parfum ya. Kadang tuh mencium bau parfum yang familiar atau yang kita suka itu juga bisa sekali untuk menenangkan diri kita. Oke, kopi, mug kopi gitu ya, ballpoint, cemilan, HP. Ada yang, kasih love, apakah membawa hati maksudnya? Pingpong, bat pingpong, oke. Ada lagi? Ini bisa jadi akan, menjadi inspirasi buat teman-teman lainnya nih. "Ih, saya nggak tahu nih saya harus bawa apa yang bisa menenangkan saya ya?" Ini udah ada list-nya, teman-teman bisa lihat, oh ternyata banyak ya yang bisa menjadi, penenang nih ketika misalnya perasaannya tuh lagi nggak nyaman. Foto anak, dompet, HP, mobil-mobilan. Ya, beragam sekali, menarik sekali, macem-macem ya yang ternyata benda-benda yang mungkin punya arti khusus yang akhirnya bisa nenangin diri teman-teman. Nah, karena mungkin keterbatasan juga ada yang di kantor nggak bisa bawa, sesuatu, mungkin boleh ambil segelas air gitu ya. Jadi bisa ya nggak kelihatan, segelas air untuk bisa diminum ketika perasaannya udah mulai kerasa nggak nyaman nih. Ada yang bawa kartu ATM, oke. Saya kalau pegang kartu ATM bukan merasa lebih baik, saya malah deg-degan, ini isinya berapa ya, gitu.
Beragam ya, jadi macam-macam. Satu benda yang sama ternyata bisa dimaknai oleh bisa jadi maknanya berbeda oleh orang yang berbeda nih. Terima kasih atas sharing-nya. Oke, ada lagi mungkin yang mau sharing? Tentang benda apa sih yang bisa dibawa untuk membuat perasaannya menjadi lebih baik nih? Tumbler Sakura, oke. Banyak ya yang bawa tumbler, yang bawa mug gitu ya, apa namanya, botol minum, karena tadi ada yang suka minum gitu ya, dan mungkin kegiatan minum itu sendiri juga sesuatu yang menenangkan nih. Jadi boleh banget untuk dibawa gitu ya. Macem-macem ya, foto pun juga bisa, atau misalnya tadi parfum, boleh dicium-cium kalau perasaannya udah nggak nyaman. Oke. Kenapa saya minta teman-teman semua menyebutkan dan membawa benda apa yang dibawa untuk bisa membuat perasaannya menjadi lebih baik? Karena hari ini kita akan membahas sesuatu yang sifatnya sangat sensitif. Kita akan membahas sesuatu yang mungkin sekali akan menimbulkan rasa nggak nyaman. Karena ini adalah sesuatu yang di Indonesia sendiri itu masih tabu gitu ya kesannya untuk dibicarakan, masih menjadi sesuatu yang belum ramai nih untuk dikonsumsi banyak orang. Jadi hari ini saya akan bahas itu, dan kalau nanti teman-teman semua di sini mulai ngerasa, aduh iya ya aku mulai gak nyaman, aku mulai misalnya ke-trigger atau misalnya ingat pengalaman orang-orang terdekat atau orang yang dikenal dan itu bikin udah mulai tidak enak perasaannya, boleh silahkan merefer ke benda-benda yang tadi teman-teman sudah bawa untuk bisa merasa lebih baik. Itu tujuan kita hari ini. Nah, jadi nanti sepanjang sesi mungkin saya akan banyak pegang si boneka kesayangan saya ini gitu. Jadi mungkin dia akan on frame juga nih. Oke. Kita ada aturannya di sini. Aturannya simple sih, teman-teman. Jadi nggak usah khawatir ini menjadi sesuatu yang memberatkan. Yang pertama adalah aktif aja kita diskusi di sini. Ada polling, silakan klik gitu ya yang sesuai dengan apa yang teman-teman tahu atau yang teman-teman rasakan gitu. Atau misalnya ada opini-opini, pertanyaan, boleh silakan dituliskan di chat gitu ya. Seperti tadi teman-teman semua menuliskan. Terima kasih banyak. Saya melihat bahwa semangat belajarnya, semangat untuk tahu tentang isu ini tuh sangat tinggi. Jadi mari sama-sama kita bahas dengan mendalam. Kemudian kalau seandainya ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif atau yang teman-teman rasa, aduh kayaknya saya malu nih untuk tanyakan di publik gitu ya, boleh silakan ditulis @Zara gitu ya, dan itu akan masuk secara private ke saya. Jadi tidak apa namanya, kalau di-send private message itu nggak akan kelihatan ke yang lain. Kalau secara langsung mau dikirim ke saya, boleh klik @Zara gitu ya, ditambahkan. Jadi nanti secara langsung akan masuk ke saya. Kalau buat anonim jangan lupa send private ya. Kadang ada yang mau anonim tapi akhirnya ke-share di public karena lupa send private nih, gitu. Nah, untuk materinya sendiri nanti bisa di-download di akhir sesi. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk baca-baca ulang materinya, bisa di-download dan jangan lupa itu akan ada di akhir sesi. Lalu untuk webinarnya sendiri ini direkam, teman-teman nanti yang mungkin apa namanya pengen rewatch itu juga bisa lakukan di webinar kita di website Naluri. Oke, kenalan dengan saya, mungkin buat yang sudah hadir di community webinar minggu lalu, di bulan lalu, nggak kerasa ya, di bulan lalu udah sempat ketemu dengan saya, mudah-mudahan nggak bosen. Kenalin nama saya Zara Dwi Monica, boleh dipanggil Zara. Saya adalah psikolog klinis dewasa di Naluri dan isu bunuh diri adalah salah satu isu yang cukup saya dalami gitu. Jadi hari ini kita belajar sama-sama tentang isu ini ya. Ya, saya lulus dari Universitas Indonesia, S1, S2-nya di sana, jadi mungkin ada yang satu alumni. Kemudian isu-isu lain yang saya minati selain tentang isu bunuh diri ini adalah isu kesehatan mental lainnya kayak burnout, relasi baik itu intrapersonal atau interpersonal, dan juga kepribadian dan psikopatologi lainnya. Nah, ini adalah tanda peringatan gitu ya. Saya ingin mengingatkan teman-teman bahwa sekali lagi isu ini adalah isu yang sensitif. Mungkin akan banyak mitos yang teman-teman baru sadari tertanam di pikiran teman-teman. Jadi kalau nanti mungkin ada perasaan-perasaan yang nggak nyaman, silakan tadi boleh menenangkan diri. Dan nanti di akhir saya juga akan tuliskan
resource-resource yang bisa teman-teman reach out gitu ya, kalau misalnya perasaan ini tuh cukup bertahan lama dan teman-teman merasa butuh bantuan, gitu. Boleh sekali untuk chat, ke saya ataupun ke admin secara pribadi juga kalau perasaannya udah mulai nggak nyaman ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai lagi untuk bahas, topik hari ini, silakan teman-teman klik dari skala 1 sampai 5, gimana perasaannya hari ini. 1 itu sangat tidak baik, 5 itu sangat baik. Silakan. Kita cek dulu ya, sebelum kita bahas lagi isu yang sensitif ini, kira-kira di angka berapa nih perasaannya teman-teman? Oke, saya melihat sebagian besar di angka 4. Oke, baik ya perasaannya. Tidak baik sekali tapi cukup baik ya. Oke, 4 banyak. Ada yang merasa sangat tidak baik, ada yang merasa tidak baik, ada juga yang mungkin ya so-so lah Mbak gitu. Biasa-biasa di angka 3 gitu ya. Ada kebanyakan merasa baik dan ada juga yang merasa sangat baik. Oke, tidak ada jawaban benar atau salah ya. Ini murni untuk mengukur aja nih level perasaannya teman-teman hari ini tuh di yang mana ya? Apakah saya merasa sangat baik atau justru kebalikannya? Oke, baik. Terima kasih banyak atas jawabannya. Kalau dari jawabannya sebagian besar ternyata merasa baik gitu ya. Kemudian ada juga memang yang sedang sangat tidak baik. Untuk yang sangat tidak baik dan juga sedang tidak baik perasaannya, saya berikan kebebasan untuk teman-teman semua mau melanjutkan webinarnya atau tidak, karena mungkin nanti akan ada hal-hal lain yang mungkin cukup triggering gitu ya. Dan kalau misalnya teman-teman ngerasa butuh bantuan, boleh silakan reach out ke admin atau send private message ke saya ya. Oke, terima kasih atas jawabannya. Kita akan next tentang apa aja yang akan kita bahas hari ini. Jadi hari ini tanggal 10 September, ini adalah hari pencegahan bunuh diri sedunia, teman-teman. Buat yang aktif Instagram, kayaknya udah banyak template-template bertebaran ya tentang hari pencegahan bunuh diri ini. Dan bertepatan dengan hari ini, kita akan bahas juga tentang apa sih yang bisa kita lakukan ketika memang ada orang-orang di sekitar kita yang mungkin punya ide-ide bunuh diri. Jadi kita nanti akan bahas mengenai itu. Kita akan bahas juga tentang bunuh diri itu sendiri sebenarnya apa dan gimana sih cara mengawali percakapan dengan orang-orang yang memiliki ide-ide bunuh diri. Gitu. Bantuinnya gimana nih? Ini kan yang sering jadi momok ya. Saya bingung akan merespon seperti apa kalau misalnya orang terdekat saya atau kenalan saya itu bilang bahwa mereka ingin bunuh diri gitu. Saya yakin semua yang hadir di sini datang dengan alasan yang berbeda-beda. Ada yang mungkin pure ingin belajar, ada yang mungkin bahkan mengalami atau memiliki ide-ide bunuh diri itu sendiri, atau mungkin orang di sekitarnya, atau ada yang mungkin bahkan pernah ditinggalkan. Tapi apapun itu alasannya, saya sangat apresiasi bahwa kita semua hadir di sini untuk belajar bersama-sama. Dan kalaupun nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya sensitif, saya mohon sekali ke teman-teman semua untuk yang kira-kira sifatnya triggering gitu ya, boleh desainnya private aja, ya. Oke. Nah, ini adalah salah satu ketakutan terbesar kita ya. Kadang-kadang kita melihat bahwa orang di sekitar kita mungkin ada tanda-tanda kok berbeda ya dengan sebelumnya. Mungkin dia ada perubahan yang kita nggak tahu nih gimana cara nanyainnya. Takut untuk nanyain apakah sebenarnya orang tersebut itu ingin bunuh diri gitu. Jadi pertanyaannya, saya mau tahu menurut teman-teman membicarakan bunuh diri dengan orang lain itu akan memicu ide tersebut atau enggak? Kalau teman-teman tanyakan, apakah itu akan justru membuat jadinya terpicu nih? Oh, orang tadinya nggak pengen bunuh diri, jadi pengen bunuh diri gara-gara saya tanya apakah kamu ada keinginan mengakhiri hidup, gitu. Silakan. Menurut teman-teman, membicarakan bunuh diri apakah akan memicu ide tersebut? Benar atau salah?
Oke, menarik sekali jawabannya hampir rata. Banyak yang bilang benar, banyak yang bilang salah. Oke, sudah lebih dari setengahnya menjawab, dan jawabannya masih sangat tipis nih. Sebagian bilang benar, sebagian bilang salah. Kira-kira yang manakah yang akan menjadi jawaban utama? Tapi ternyata benar salah itu kan sesuatu yang berbeda banget ya teman-teman. Tapi di sini jawabannya tuh ada yang bisa bilang benar, ada yang bilang salah. Artinya ini adalah sesuatu yang memang butuh kita luruskan nih. Ketakutan-ketakutan kita untuk nanyain ke orang lain sebenarnya apakah ada ide bunuh diri atau enggak gitu ya. Apakah pertanyaan saya itu akan men-trigger dia atau enggak sih? Apakah jangan-jangan orangnya tadinya nggak pengen bunuh diri nih Mbak, terus setelah saya tanyain malah jadi pengen bunuh diri beneran gitu. Itu sering banget kejadian di kita ya. Itu yang bikin kita akhirnya enggan untuk menanyakan ke orang-orang yang kita rasa sebenarnya mungkin ada hal-hal yang kayaknya kok berbeda ya dari dia gitu. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. 70% sudah isi poll-nya dan 42% bilang ini benar, 58% bilang salah. Gitu ya. Membicarakan bunuh diri dengan orang lain akan memicu ide tersebut. Jawabannya adalah salah, teman-teman. Membicarakan bunuh diri tidak akan memicu ide tersebut apabila memang orang itu tidak ada keinginan mengakhiri hidup. Jadi, kalau teman-teman khawatir, misalnya orang-orang terdekat teman-teman kok terlihat berbeda dan teman-teman khawatir bahwa dia ada keinginan mengakhiri hidupnya, teman-teman tanya ini ke mereka, itu nggak akan memicu keinginan bunuh diri kalau memang orang tersebut tidak punya keinginan mengakhiri hidupnya. Jadi kalau orangnya tidak ada pikiran untuk mengakhiri hidupnya, ditanya, saya khawatir deh sama kamu kelihatannya berbeda ya, apakah ada keinginan mengakhiri hidup? Kalau orang itu tidak pernah terlintas di pikirannya, ini nggak akan memicu teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir. Justru ini akan membantu orang-orang yang ternyata memang punya keinginan mengakhiri hidupnya. Jadi untuk orang-orang yang memang sudah ada terlintas pikiran ingin mengakhiri hidup, ketika kita tanyakan pertanyaan, apakah kamu sebenarnya ada keinginan mengakhiri hidup, itu akan membantu dia untuk bisa menjelaskan dan menceritakan kondisinya. Karena bayangkan kalau orang ini tuh nggak pernah ada yang nanyain apakah ada keinginan mengakhiri hidup atau enggak, terus muncul ide tersebut ketika dia sendirian, ketika dia sangat down, ini malah akan lebih berbahaya. Jadi ini mitos pertama yang sering sekali membuat kita ragu gitu ya untuk menanyakan ke orang lain tentang kondisinya, tapi sebenarnya ini hanyalah mitos. Jadi keinginan untuk mengakhiri hidup itu tidak akan kita picu dengan menanyakan tersebut. Justru dengan kita nanyain itu akan sangat membantu dia untuk bisa lebih terbuka. Nah, karena itu topik kita hari ini adalah selamatkan satu jiwa dengan mulai bicara. Jadi, ini bertepatan dengan Hari Pencegahan Bunuh Diri Sedunia, bahwa untuk meningkatkan kesadaran bunuh diri itu sebenarnya bisa dicegah, teman-teman. Dan tema tahun ini adalah mengubah narasi. Dari budaya kita untuk banyak diam, untuk banyak menyimpan gitu ya. Apalagi hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan mental, termasuk juga di dalamnya ide-ide bunuh diri. Ini biasanya sulit sekali untuk bisa kita ceritakan ke orang lain. Nah, tujuannya hari ini kita membahas tentang bunuh diri ini adalah untuk mengetahui bahwa ternyata ada loh mitos-mitos yang berkembang di masyarakat gitu ya. Ada stigma-stigma yang memang masih kuat banget nih. Sehingga orang tuh enggan untuk cerita ke orang lain. Enggan untuk cari bantuan. Karena memang masih takut. Karena memang belum tahu harus kemana. Dan di sini ada lebih dari 100 orang. Ada lebih dari 100 orang dan bayangkan kalau misalnya orang-orang di sekitar teman-teman nih setidaknya tahu bahwa ada sekitar 100 orang baru nih di sekitarnya yang bisa mereka reach out kalau misalnya mereka tahu ada pikiran-pikiran yang ingin
pikiran-pikiran ingin mengakhiri hidup nih dari diri mereka. Mereka tahu jadinya bisa reach out kemana. Begitupun juga teman-teman yang hadir di sini, boleh duluan reach out, boleh duluan untuk tanya apakah gimana kabarnya, oke kah, apakah tadi teman-teman melihat ada hal-hal mengkhawatirkan yang mungkin pengen teman-teman pastikan gitu. Itu boleh banget teman-teman. Kita berupaya supaya stigma-stigma tadi itu mulai terhapus gitu ya. Dan kita juga bisa menjadi lebih open, bisa lebih terbuka nih untuk membahas isu yang ini. Karena again isunya tuh sangat sensitif dan masih sangat tabu untuk dibicarakan. Jadi ketika memang kita sudah ada pengetahuan tentang ini bisa jadi pegangan kita untuk bantu nih orang-orang di sekitar kita. Selamatin satu jiwa dengan mulai bicara. Nah, bunuh diri itu apa sih sebenarnya? Bunuh diri ini adalah kematian yang disebabkan oleh melukai diri sendiri yang memang tujuannya adalah untuk mati. Jadi ada 2 tipe nih teman-teman. Ada yang orang memang ingin melukai dirinya sendiri, tujuannya untuk mengatasi rasa sakit di hatinya gitu ya, tapi bukan untuk ingin mengakhiri hidupnya. Itu hal yang berbeda dengan bunuh diri. Ketika seseorang melakukan percobaan bunuh diri, tujuan dari perilaku tersebut memang untuk mengakhiri hidupnya. Nah, percobaan bunuh diri ini adalah ketika seseorang berusaha melukai hidupnya dengan tujuan untuk mati, tapi tidak berakhir dengan kematian. Gitu. Dan ternyata teman-teman, lebih dari 700.000 orang mati karena bunuh diri setiap tahunnya. Setiap tahun. Ini artinya dalam 40 detik itu udah ada satu kematian orang akibat bunuh diri. Jadi ini isu yang sebenarnya masif banget, banyak banget, dan mungkin memang sesuatu yang belum banyak kita obrolin gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah kutipan dari berbagai berita online yang saya temukan kalau saya cek tentang bunuh diri di Indonesia. Ini khusus di Indonesia ya teman-teman. Ternyata di tahun 2024 aja, 2024 artinya di tahun ini nih teman-teman, dari bulan Januari sampai 15 Maret itu sudah ada 287 kasus bunuh diri. Sampai Maret ya, belum ada data sampai September, sampai per hari ini. Kemudian ternyata kasus bunuh diri tertinggi di usia muda, banyak juga kasus bunuh diri dan lain sebagainya. Ini di Indonesia saja. Karena ternyata dalam setiap tahunnya, sekitar 1 juta orang bunuh diri. Dan kematian satu orang akibat bunuh diri itu mempengaruhi setidaknya 20 orang di sekitarnya. Jadi ketika orang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri gitu ya, orang-orang di sekitarnya pun terdampak. Dan apalagi ketika ini diberitakan oleh media sosial gitu ya, bahwa si A bunuh diri dengan cara sekian, ini plan ya segala macam, itu justru akan men-trigger orang-orang yang memang ada keinginan mengakhiri hidup. Gitu. Dan kasus bunuh diri ini tadi setidaknya tuh sudah mempengaruhi 20 orang di sekitarnya. Perasaan bersalah, perasaan kehilangan, dan semacamnya. Kemudian, dalam 45 tahun terakhir, ternyata kasus bunuh diri ini meningkat 60%, teman-teman. Tinggi sekali. Gitu. Dan ini juga menjadi salah satu dari 3 penyebab kematian terbesar pada individu di usia 15-44 tahun. Usia-usia produktif. Usia-usia dewasa muda gitu ya. Ini justru banyak meninggal. Ini adalah salah satu dari 3 penyebab kematian terbesar di dunia. That's why, kenapa sih mengawali pembicaraan itu penting untuk dilakukan? Karena ini bisa mematahkan stigma bahwa omongan tentang bunuh diri itu adalah sesuatu yang tabu, bahwa membahas tentang kesehatan mental artinya orangnya tidak beriman misalnya, tidak bisa, orang yang lemah, tidak bisa mengatasi masalah hidupnya. Kita patahkan stigma itu. Kita upayakan untuk obrolin dulu yuk, gitu. Dan ini juga harapannya bisa mendorong kesadaran kita semua bahwa masalah kesehatan mental itu bisa banget loh untuk dialami oleh siapapun. Isu bunuh diri ini, keinginan untuk mengakhiri hidup pun itu bisa sekali terjadi pada siapapun. Kita upayakan untuk dorong dukungan, kita cegah krisis yang terjadi akibat bunuh diri, dan kita ciptakan ruang aman. Ini adalah apa yang menjadi tujuan kita untuk webinar hari ini. Dan mudah-mudahan tercapai ya dengan kehadiran lebih dari 100 orang di sini. Nah, satu lagi teman-teman. Saya pengen tanya ke teman-teman, menurut teman-teman, bunuh diri itu
muncul tanpa tanda peringatan, benar atau salah? Silakan. Oke. Kira-kira orang yang bunuh diri itu sebenarnya tiba-tiba bunuh diri atau sebenarnya ada tanda-tanda khususnya kah? Menurut teman-teman, benar atau enggak nih kalau bunuh diri itu muncul tanpa tanda peringatan? Oke. Sudah lebih dari setengah menjawab. Jawabannya juga beragam ya. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Oke, sebelum saya mau menjawabnya, saya izin menyetel satu video ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah lihat video ini, tapi saya ingin sekali share video ini karena saya rasa waktu saya pertama kali nonton video ini benar-benar langsung tes gitu ke saya. Oke. Oh, wow. How are you doing? You good? Oh, sorry. Thank you. How you doing? God, it's exciting, isn't it? So, how's the week been? Okay. Yeah. Yeah. Maaf, videonya sudah muncul? Ada yang bilang belum muncul di layar peserta? Saya udah nonton nih dari tadi. Oh, sudah. Oke. Boleh di-refresh mungkin ya yang belum muncul. I hope things are better outside of football. Oke. Iya, plot twist ya. Oke, buat yang melihat video tadi dan merasa ke-trigger, boleh mungkin ambil dulu segelas air untuk minum. Atau tadi mungkin ada yang mau cium parfum dulu, ada yang mungkin mau lihat foto keluarga dulu, dan lain sebagainya. Lakukan apapun yang bisa menenangkan diri teman-teman semua. Karena saya pun saya nonton video itu mungkin puluhan kali dan tetap rasanya saya kayak gitu. Jantung saya tuh kayak langsung ditancap, ditusuk gitu. Saya ambil kopi dulu, silahkan. Sedih karena emang gak kelihatan sign-nya, benar. Kirain yang diem dan lesu yang bunuh diri. Iya. Waktu pertama kali nonton saya juga mikirnya gitu. Kirain yang ada masalah, dulu mungkin ada masalah ya, yang akhirnya akan mengakhiri hidupnya adalah yang kelihatan lesu. Tapi ternyata justru yang kelihatan ceria ya teman-teman. Justru kelihatan baik-baik aja gitu. Dan itu
yang mungkin sekali terjadi di sekitar kita. Bahwa orang-orang yang kelihatannya baik-baik aja, yang kelihatannya kok fine-fine aja hidupnya, ceria, kayak nggak ada masalah gitu ya, tapi ternyata sedang benar-benar berjuang nih untuk menghadapi isu ini. Oke. Ini hanya skenario film yang tadi ya, bukan beneran, tapi itu menggambarkan realita di lapangan. Yang lesu udah ikut pelatihan naluri ya. Ya, mudah-mudahan apapun yang diberikan naluri, baik itu pelatihan, webinar, itu bisa membantu teman-teman menghadapi situasi sulit ya. Boleh, yang mau lihat videonya dari admin kita tadi sudah share di atas, boleh di-scroll. Oh ya, tadi saya lihat ada yang chat, mungkin kita jawab di Q&A ya, untuk Mbak Rati dan Mbak Indah. Oke. Jadi kira-kira teman-teman, bunuh diri itu ada tanda peringatannya nggak? Kalau tadi di poll, itu isinya 66% bilang bunuh diri muncul tanpa tanda peringatan salah, artinya ada tanda peringatannya. Tapi kalau teman-teman lihat video tadi, apakah ada tanda peringatan yang teman-teman notice yang muncul di video tersebut? Boleh mungkin dijawab, teman-teman notice-kah ada tanda peringatan di video tersebut? Maksudnya ciri-ciri atau hal yang membuat teman-teman berpikir bahwa oh yang ceria nih yang ternyata bunuh diri gitu. Dia nanya kabar, biasanya minta ditanya kabarnya juga. Oke, dia berharap ditanya balik sebenarnya ya. Yang happy tadi nyemangatin yang lesu. Tetap ada tanda peringatan kalau kita perhatikan. Tidak ada. Nggak kelihatan sama sekali mungkin ya. Ada, dia bilang berharap sesuatu lebih baik di luar football gitu ya. Di luar bolanya tadi itu ada diharap sesuatu lebih baik. Ya, itu adalah tanda-tanda peringatan yang seringkali kita nggak sadar. Betul, dia ngeliat, dia bilang di luar bola diharap lebih baik. Nah, ini yang menarik juga. Dia ngasih scarf-nya ke temennya. Kalau teman-teman notice tadi ya, ketika gol dia kalungin scarf-nya ke temennya. Kemudian temennya mau balikin, dia bilang, "Udah, simpen aja." Itu tanda-tanda bunuh diri. Tapi tidak semua orang yang memberikan benda itu ingin mengakhiri hidup, tidak ya, tidak ditelan seperti itu, tapi ini adalah tanda-tanda peringatan yang mungkin bisa kita lihat. Nah, tanda peringatan ini adalah sesuatu hal yang penting banget untuk bisa kita notice, yang kalau misalnya kita bisa melihat itu justru akan bisa membantu kita untuk melakukan intervensi yang tepat waktu, gitu. Karena ketika tanda-tanda peringatan ini muncul, artinya orang tersebut sebenarnya sudah ada keinginan untuk mengakhiri hidup. Nah, apa aja tuh tandanya? Gimana biar bisa peka? Kita butuh tahu dulu nih, tanda-tandanya tuh seperti apa. Yang pertama adalah bicara atau nulis sesuatu tentang kematian atau bunuh diri. Mau itu dia tulis di kolom chat atau mau dia tulis di manapun itu gitu ya. Dia bicara atau menulis sesuatu tentang kematian atau bunuh diri, ini bisa jadi menjadi sesuatu yang menjadi tanda peringatan. Jadi nggak harus plek-plekan tentang saya ingin mengakhiri bunuh diri gitu ya, atau saya ingin mengakhiri hidup saya, enggak. Kadang-kadang mungkin sifatnya lebih tidak kelihatan. Aduh capek banget, nggak pengen bangun lagi deh. Bisa jadi seperti itu. Aduh kenapa sih gue masih harus bangun gitu, pengennya tidur selamanya aja. Itu bisa jadi seperti itu salah satunya. Kemudian dia juga membuat persiapan seperti mempelajari cara-cara bunuh diri atau menulis catatan bunuh diri. Mungkin sekali orang-orang yang ada keinginan untuk mengakhiri hidup pada akhirnya bikin riset nih tentang cara-caranya, tentang apa yang harus dia persiapkan dan lain sebagainya. Jadi kalau teman-teman melihat kok teman saya, partner saya atau kolega saya lagi browsing-browsing misalnya cara tercepat mengakhiri hidup atau apa gitu ya, boleh sekali untuk ditanyakan. Lalu memberikan komentar tentang perasaan putus asa, tidak berdaya, dan tidak berharga. Saya ingat ada satu berita bunuh diri yang terjadi beberapa tahun lalu.
orang-orang di sekitarnya pun kaget, tapi ternyata setelah diamati lebih dalam, ternyata tanda-tanda ini ada. Dia sudah belajar tentang cara-cara bunuh diri, dia sudah komen menerus ke orang tuanya, ke keluarganya, bahwa dia udah tidak berdaya lagi, tidak bisa melanjutkan hidupnya lagi, dan seterusnya. Lalu mengekspresikan mengenai tidak memiliki alasan untuk hidup. Buat apa lagi sih hidup, kayak udah nggak ada apa-apanya lagi nih gitu. Udah bingung harus apa lagi yang bisa buat bertahan. Tidak punya tujuan hidup, bilang sesuatu kayak kayaknya lebih baik kalau saya nggak ada di sini deh. Kayaknya saya membebani deh gitu. Atau saya pengen pergi deh rasanya. Lalu misalnya hal lainnya juga adalah penggunaan alkohol atau obat-obatan yang tiba-tiba meningkat nih gitu. Nah, tanda lainnya adalah menarik diri dari teman, keluarga, komunitas. Tiba-tiba nggak mau muncul lagi, tiba-tiba kok jadi nggak semangat lagi gitu ya. Diajak ngumpul, diajak nongkrong, diajak main, diajak ikut ini itu. Enggak, orangnya nggak mau. Dia lebih cenderung untuk menarik diri nih gitu. Kemudian ada perilaku atau aktivitas yang membahayakan diri dan beresiko. Ngebut-ngebutan tiba-tiba gitu ya, bawa motor atau bawa mobil atau kendaraan apapun gitu ya. Tiba-tiba kok kayak sembrono banget nih gitu. Karena seringkali ini juga menjadi cara untuk orang mengakhiri hidupnya. Berharapnya tidak harus mengakhiri hidup sendiri tapi dengan cara lain gitu ya. Ketabrak ini atau itu gitu. Kemudian perubahan suasana hati yang cukup dramatis gitu ya, beda banget nih dengan dia yang biasanya, lalu juga bicara tentang kayaknya saya nggak tahu nih harus gimana lagi, saya ngerasa kejebak gitu, saya ngerasa menjadi beban bagi orang lain, bagi orang tua saya, bagi keluarga saya, atau siapapun itu. Kemudian bilang selamat tinggal, mengucapkan selamat tinggal gitu ya, atau membereskan urusan pribadinya, hal-hal yang tadinya sesuatu yang mungkin masih jauh gitu ya, dia mulai rapi-rapiin gitu. Atau misalnya tadi, dia mulai titip-titip pesan ke orang di sekitarnya, aku punya kucing, kucingku diurus ya kalau aku nggak ada, gitu. Orang mungkin nggak terlalu notice gitu, ini pot bunga kesayanganku buat kamu aja, dirawat ya, gitu. Orang yang mungkin awalnya nggak notice karena biasa aja gitu rasanya, tapi setelah orangnya tidak ada, baru kita menyadari bahwa ini tanda peringatan ya. Lalu tidak berpartisipasi dalam aktivitas yang biasanya dinikmati atau bermakna buat mereka. Tadinya mereka suka melakukan sesuatu, tapi tiba-tiba nggak jadi hal yang menyenangkan lagi nih buat mereka. Dan lain sebagainya. Ini adalah tanda-tanda peringatan. Dan mungkin cara kita bisa lebih peka adalah mengingat tanda-tanda ini dan melihat sekitar kita, ada nggak sih orang-orang yang menunjukkan tanda-tanda seperti ini? Kalau teman-teman melihat bahwa ada orang tertentu, baik itu teman, saudara, keluarga, kolega, siapapun itu ya, boleh ajak ngobrol, tanyain gimana keadaannya. Karena tadi, kadang-kadang orangnya nggak kelihatan loh. Kadang-kadang dia kelihatannya senyum, happy gitu ya. Tapi ternyata ada hal-hal yang mulai dia rapiin satu-satu. Ada hal-hal yang ternyata dia mulai titipkan ke orang-orang di sekitarnya yang dia percaya. Nah, akhirnya mungkin jadi pertanyaan buat kita semua ya. Gimana sih cara untuk membantu orang yang punya ide bunuh diri? Gimana sih kalau ada orang di sekitar kita yang punya keinginan untuk mengakhiri hidupnya? Yang pertama, kita coba untuk ciptakan ruang aman, teman-teman. Biarkan dia merasa aman untuk cerita sama kita. Kita tumbuhkan rasa percaya, kita berikan dia kepercayaan supaya dia bisa lebih terbuka. Oke. Ya, ada juga orang-orang yang selalu bilang lebih baik mau mati aja gitu ya. Ini pun perlu harus diperjelas lagi. Ingin matinya ini sejauh apa, seberapa sering dia berpikir seperti itu. Karena kalau meskipun ada orang yang setiap dia menghadapi masalah bilangnya ingin mati aja, mungkin ada hal-hal tertentu yang juga sudah dipersiapkan lebih dari yang kita pikirkan. Jadi boleh banget untuk ditanyain sebenarnya pikiran itu seberapa sering sih muncul gitu. Sejauh apa sih pikirannya muncul? Mungkin untuk individu yang dengan kita bikin ruang aman, ini bikin individu yang sedang struggle gitu ya, sedang berjuang dan sedang kesulitan, itu bisa berbagi ke kita nih tanpa rasa takut. Karena mereka percaya bahwa mereka aman nih untuk sharing ke kita. Jadi ada rasa kebersamaan, ngerasa ada dukungan gitu. Nah,
Kita bisa lakukan dengan cara mendengarkan secara aktif, tanpa menghakimi. Dengerin dulu aja. Tanpa perlu bilang bahwa, kayaknya kamu kurang ibadah deh. Kayaknya kamu kurang dekat sama Tuhan deh. Makanya punya pikiran tersebut. Misalnya seperti itu. Tanpa perlu bilang seperti itu. Atau tanpa perlu memberikan reaksi-reaksi atau nasihat-nasihat yang barangkali mungkin tidak kena nih buat si orang tersebut gitu. Jadi yang perlu kita lakukan adalah cukup dengarkan dia. Jangan dihakimi dulu. Dengarkan untuk memahami, oh ternyata situasinya seberat itu ya. Oh ternyata situasinya sedemikian complicated untuknya, dan seterusnya. Kita biarkan dia tahu bahwa kita ada nih, dan kita bisa memberikan support yang kita bisa. Selanjutnya, setelah tadi teman-teman udah spot apa aja warningnya, sudah lihat tanda peringatannya, teman-teman dengerin, teman-teman bisa tawarkan dukungan. Beritahu bahwa teman-teman tuh ada, dan bersedia untuk dengerin mereka. Bersedia untuk dukung mereka. Boleh bilang aja, saya di sini ya, saya dengerin kamu, saya bantu semampu saya. Dan sarankan dengan baik untuk cari bantuan profesional, teman-teman. Tawarin bantuan untuk cari sumber daya. Untuk cari bantuan untuk teman-teman di sini yang dari kantornya sudah memberikan kesempatan untuk kerjasama dengan Naluri gitu ya, untuk punya aplikasi Naluri. Teman-teman boleh reach out ke coach-nya masing-masing. Coach, teman saya, atau rekan kerja saya, atau keluarga saya, atau kenalan saya, tadi cerita bahwa dia ingin mengakhiri hidupnya. Teman-teman boleh cerita ke coach masing-masing. Dan kepada orang tersebut, teman-teman bisa berikan dukungan, teman-teman bisa arahkan untuk menghubungi mental health profesional. Jadi, tidak menanggung semuanya sendiri, karena untuk beberapa kasus tentu kita butuh bantuan profesional untuk kondisi sekarang. Gitu. Jadi teman-teman boleh sekali untuk arahkan dia mencari bantuan. Yuk, aku temenin yuk ke psikolog misalnya, aku temenin ke psikiater misalnya, aku temenin deh kamu reach out ke ini, ke itu gitu. Teman-teman boleh tawarkan, aku tahu nih psikolog di Naluri, aku tahu nih psikolog di sini, dan lain sebagainya. Boleh sekali untuk ditawarkan. Cari bareng-bareng bantuan untuk menghubungi profesional gitu ya. Kalau perlu teman-teman bantuin bikin janji, teman-teman bisa bantuin mungkin menawarkan hal-hal lain yang teman-teman mampu gitu ya. Ini akan sangat-sangat berarti buat mereka. Kalau udah, coba untuk follow up juga. Cek tindak lanjutnya nih. Dengan menunjukkan dukungan dan perhatian yang berkelanjutan gitu ya. Jadi setelah teman-teman tadi menawarkan bantuan, mengarahkan dia harus ke mental health profesional, dicek lagi nih. Gimana? Kemarin udah jadi ketemu psikolognya. Kapan kamu bikin janji ke psikolog? Gitu. Kira-kira ada yang nemenin nggak ke psikolog gitu? Atau kalau misalnya kamu mau cerita lagi ke aku boleh ya? Gitu. Jadi orang tersebut tahu bahwa bantuan yang teman-teman berikan itu tidak terbatas sampai tadi merefer, tapi teman-teman juga berusaha untuk ngecek lagi nih kondisinya seperti apa. Gitu. Dan pahami bahwa mungkin sekali butuh waktu bagi orang tersebut untuk terbuka dan cari bantuan. Mungkin ketika teman-teman tanya di awal dia nggak akan langsung cerita, tapi mungkin dia butuh waktu untuk cerita. Nggak apa-apa, sabar dulu. Jangan dipaksa, ayo dong lu cerita, ayo, gue mau tahu nih kondisi lu gimana. Sabar dulu, pelan-pelan aja, gitu. Biarkan dia tahu bahwa teman-teman ada nih kalau dia mau cerita kapanpun dia mau. Nah, kita encourage untuk cari bantuan. Ayo, yuk ke psikolog yuk. Kalau misalnya teman-teman berkenan gitu ya, mungkin ada yang pernah ke psikolog gitu ya. Aku pernah loh ke psikolog. Ke Mbak ini aja gitu, aku pernah sama dia. Atau misalnya teman-teman punya cerita lain tentang kondisi kesehatan mental teman-teman, aku juga pernah punya masalah kayak kamu, aku juga pernah kepikiran seperti itu. Waktu itu aku akhirnya menghadapinya dengan cara seperti ini, gitu. Kita bisa cerita tentang pengalaman kita bisa cerita tentang apa yang pernah kita lakukan, gitu ya. Again, tanpa menghakimi dan tidak dengan nada menggurui ya, gitu. Kita perlu ingetin bahwa mencari dukungan itu tuh bukan suatu hal yang lemah.
Tapi itu adalah suatu hal yang bisa membuat mereka bertahan untuk lebih baik lagi, gitu. Karena ternyata teman-teman, faktanya di Indonesia sendiri, kasus bunuh diri itu lebih banyak terjadi pada laki-laki. Salah satunya adalah karena kita terbiasa untuk menahan semuanya sendiri. Dan pada laki-laki biasanya dari kecil tuh ditanamkan bahwa laki-laki nggak boleh cengeng, laki-laki nggak boleh lemah, dan seterusnya. Akhirnya bukan mencari bantuan, tapi mereka menyimpan semuanya sendiri. Nah, lewat webinar ini kita juga berusaha supaya kita semua aware bahwa nggak apa-apa kok nyari bantuan, itu bukan berarti lemah. Nggak apa-apa kok kalau ke psikolog, bukan berarti gila. Nggak apa-apa kalau ke psikolog, karena nanti justru akan dibantu, diobrolin bareng-bareng nih, didiskusiin bareng-bareng, apa sih yang terjadi, apa yang bisa psikolognya bantu. Nah, saya mau tanya lagi buat teman-teman, menurut teman-teman, orang yang mengungkapkan ide bunuh diri seringkali mencoba dan mungkin meninggal karena bunuh diri. Betul atau enggak? Oke. Oke, beragam juga ya. Ada yang bilang benar, ada yang bilang salah. Kira-kira kalau orangnya sering bilang, aduh gue pengen mati nih, aduh gue udah gak kuat hidup, itu sebenarnya benar gak sih dia mungkin akan coba dan mungkin akan meninggal karena bunuh diri suatu saat nanti? Benar atau salah? Oh, ini hampir rata nih, hampir 50-50 nih. Ada 50% bilang benar, 50% bilang salah. Oke, terima kasih jawabannya. Jawabannya adalah benar. Bahwa orang yang mengungkapkan ide bunuh diri, itu nggak bisa kita pandang remeh. Karena bisa jadi itu adalah cara dia untuk minta bantuan. Dan dengan kita meresponnya dengan tepat dalam artian tidak menghakimi, kemudian tidak malah meremehkan gitu ya. Misalnya kayak, lu ngomong gitu mulu nggak mati-mati lo gitu. Dan seterusnya. Ini justru akan membantu dia untuk bisa me-reach out orang-orang yang tepat. Tadi kita bisa bantu untuk arahkan ke psikolog atau ke mental health profesional lainnya. Kita bisa arahkan dia ke mencari bantuan untuk kondisinya. Atau setidaknya kita bisa bikin dia merasa bahwa dia nggak sendirian. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat penting, teman-teman. Nah, ini mungkin jadi pertanyaan juga ya. Gimana sih kalau orangnya itu nolak untuk dapat bantuan profesional? Yang bisa kita lakukan adalah dengerin dulu dan kasih support, teman-teman. Dengerin dulu aja. Kenapa sih? Gitu. Jangan-jangan ternyata memang ada hal-hal tertentu yang bikin orang tersebut tuh nolak untuk ke profesional. Mungkin ada hal-hal tertentu yang jadi penghalang nih. Nah, dengan mendengarkan itu, kita jadi tahu kenapa. Dan kita bisa bantu pelan-pelan di situ. Oh, jangan-jangan tadi mungkin orangnya tertanam stigma bahwa kalau gue ke psikolog nanti gue dibilangnya lemah, nanti gue dibilangnya kurang beriman, atau gue dibilangnya ini itu gitu ya. Ini bisa kita luruskan pelan-pelan. Nah, kalau teman ini orang ini tetap nggak mau dengerin nih, nggak mau misalnya, aduh saya belum siap ke psikolog, saya nggak mau ke psikolog gitu ya. Coba libatkan individu yang bisa dipercaya. Orang ini kira-kira dengerin siapa ya? Gitu. Kalau ternyata orang ini, dia kayaknya sangat mendengarkan bosnya misalnya atau manajernya nih. Ketika teman-teman melihat bahwa ini adalah isu yang ternyata membuat teman-teman mengkhawatirkan keselamatannya, teman-teman boleh melibatkan individu yang bisa dipercaya. Dengan memastikan bahwa individu ini juga tidak menjadikan ini bahan gosip gitu ya, tidak menjadikan ini sebagai bahan untuk hal-hal yang buruk gitu. Ketika teman-teman melihat bahwa ada individu yang bisa dipercaya, maka libatkan. Mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa lebih didengar, dan teman-teman boleh melibatkan orang tersebut. Gitu. Dan jangan lupa kalau misalnya orang ini ternyata masih takut nih, aduh aku masih belum bisa mbak, aku belum mau ke psikolog, aku masih benar-benar nggak siap gitu. Kita akui dulu aja perasaan mereka.
oh kamu belum siap ya. Tegang banget ya memang ya kalau ke psikolog gitu, atau apapun itu. Jadi, tidak perlu meremehkan apa yang mereka rasakan, karena apa yang mereka rasakan mungkin berbeda dengan yang kita rasain gitu ya. "Ah, aku nggak apa-apa kok orang ke psikolog," gitu. Mungkin kita nggak apa-apa, tapi mungkin orang lain belum siap gitu. Jadi kalau misalnya memang belum siap, nggak apa-apa, kita validasi dulu aja nih perasaannya. Masih takut ya, nggak apa-apa. Nanti kalau kamu udah ngerasa lebih tenang, kalau kamu udah ngerasa lebih siap, aku temenin ya, aku kasih tahu deh caranya gitu. Kalau kamu berkenan aku misalnya nganterin kamu atau nungguin kamu nggak apa-apa, yuk, gitu. Kemudian tadi ya, kita eksplorasi penyebabnya itu apa, dan dorong lagi untuk cari bantuan profesional bertahap, pelan-pelan aja, gitu. Sampai akhirnya orang ini tuh mau untuk mencari bantuan. Karena kalau teman-teman maksa nih, pokoknya lu udah gue daftarin nih ke psikolog nih, harus datang nih ke psikolog ini di jam sekian, atau udah gue bikinin temu janji, tinggal masuk link ini tersebut gitu ya. Nanti ketika berhadapan dengan psikolognya, bisa jadi orang tersebut tidak mau terbuka. Bisa jadi orang ini malah merasa bahwa, "Kok saya dipaksa ya?" Gitu. Jadi memang cara untuk membuat orang tersebut mau ke psikolognya, itu memang pelan-pelan sekali, gitu. Nah, gimana nih kalau ternyata orang itu tuh nolak untuk ke psikolog, nolak untuk ke profesional, tapi dia udah melakukan self harm atau udah mulai menyakiti dirinya sendiri. Dia udah mulai, misalnya, menyiapkan sesuatu gitu ya, kita udah mulai worry lah dengan kondisinya, kok saya ngelihat dia mulai nyoba-nyoba untuk menyakiti dirinya sendiri dan saya khawatir itu akan meningkat gitu ya, intensitasnya atau frekuensinya dan lain sebagainya. Teman-teman tetap bersikap, tenang, upayakan setenang mungkin gitu ya. Kemudian coba untuk peka, coba untuk perhatian dan fokus pada keselamatan. Again, kalau misalnya ini sudah berfokus pada keselamatan, teman-teman boleh sekali untuk coba informasikan ini ke orang-orang yang teman-teman percaya, gitu. Kemudian pahami situasinya nih, ada apa sih, seperti apa sih, gitu. Kalau teman-teman melihat bahwa, oh orang ini, kok saya ngelihat dia ada kecenderungan misalnya, kayaknya saya khawatir deh Mbak, dia nyakitin diri sendiri dengan cutter misalnya, atau dengan benda tajam lainnya. Hal terkecil yang teman-teman bisa lakukan adalah selain tadi menanyakan gitu ya, teman-teman boleh pegang cutternya gitu, ini cutter aku pegang dulu ya, aku simpenin dulu ya. Jadi teman-teman menghindarkan dari, benda-benda yang mungkin bisa menyakiti dirinya. Kemudian tadi, usahakan untuk seminimal mungkin tenang, jangan meskipun sebenarnya panik banget gitu ya, upayakan untuk tidak menunjukkan itu terang-terangan ke orang tersebut gitu ya. "Hah, gila gue kaget banget lo kayak gini," dan semacamnya. Enggak, karena dengan kepanikan kita itu biasa makin menular dan makin membuat orang tersebut ngerasa bersalah, gitu. Jadi, upayakan untuk tetap bersikap tenang, semaksimal mungkin usahakan itu gitu ya. Kemudian, tadi, upayakan untuk tidak menghakimi. Meskipun mungkin di kepala teman-teman atau di pikiran teman-teman kisahnya mungkin lebih berat teman-teman gitu ya, ternyata tidak berat yang teman-teman bayangkan, upayakan untuk tidak menghakimi. Lalu tadi, kemudian dorong lagi ke bantuan profesional dan tunjukkan bahwa teman-teman tuh memberikan dukungan dan ada untuk orang ini. Nah, kemana teman-teman bisa mencari bantuan gitu ya. Di sini di Naluri kita punya asesmen kesehatan mental gratis. Jadi teman-teman bisa scan barcode-nya, boleh teman-teman capture juga gitu ya. Ini gratis, boleh teman-teman berikan ke orang-orang di sekitar teman-teman, ke keluarganya teman-teman, silahkan. Atau misalnya teman-teman mau isi sendiri gitu ya. Nanti hasilnya akan kelihatan seperti ini teman-teman, ada resikonya. Akan ditunjukkan resikonya maksud saya. Apakah ternyata resikonya tentang kondisi kesehatan mental atau emosional teman-teman dalam resiko tinggi atau rendah atau dalam kondisi yang menengah gitu ya, atau bahkan nggak apa-apa aman-aman aja, itu nanti akan kelihatan. Kalau ternyata hasilnya tinggi, saya akan sangat-sangat meng-encourage teman-teman untuk reach out ke profesional. Nah, salah satunya di Naluri teman-teman bisa menghubungi care line dan text line kita
Ini gratis, yang ada di baliknya adalah tim psikolog dan konselor. Jadi teman-teman bisa reach out ke sini. Ini ada yang via WhatsApp, ada yang via telepon gitu ya. Nah, kedepannya akan ada perubahan nomor telepon, jadi teman-teman lihat di website aja kalau misalnya nomor teleponnya ini masih berlaku atau enggak gitu ya. Tapi untuk WhatsApp-nya, yang ada tanda WhatsApp di sini, itu masih akan terus berlaku gitu. Ini boleh di-save, boleh dicatat teman-teman. Atau misalnya ada yang mau tanyakan ke perusahaannya masing-masing, ada juga yang punya nomor khusus gitu ya. Ini bisa teman-teman reach out 24/7. Kapanpun, jam berapapun, teman-teman lagi dimanapun bisa telepon atau chat ke sini. Nah, kalau dilihat bahwa kondisi teman-teman sudah lebih butuh bantuan lagi, maka saya akan sangat encourage teman-teman untuk melakukan sesi konsultasi dengan psikolog di Naluri, gitu. Jadi teman-teman bisa set jadwal dengan psikolog. Ada beberapa psikolog teman-teman boleh pilih gitu ya. Saya pengen dengan psikolog A, B, C, D, E atau siapapun itu gitu. Bisa di-scan di sini. Nanti tinggal teman-teman ikutin cara panduannya, klik daftar gitu ya. Nanti akan ada beberapa data yang perlu diisi dan teman-teman bisa melihat jadwal yang kosong dari psikolog tersebut gitu. Ini juga bisa menjadi pegangannya teman-teman kalau teman-teman mau mengencourage rekannya teman-teman atau misalnya keluarga gitu ya untuk mencari bantuan. Bisa ke sini nih. Gitu. Kemudian yang nggak kalah menarik juga di Naluri kita punya aplikasi, kita punya website yang teman-teman bisa login di dalamnya, kemudian nanti bisa langsung dapat main coach-nya atau psikolognya gitu ya, untuk bisa teman-teman reach out setiap hari gitu. Cuma mohon digarisbawahi bahwa balasannya 1x24 jam ya maksimal teman-teman. Jadi pasti dibalas sama coach kita, tapi mungkin mohon untuk menjaga ekspektasinya nih gitu untuk yang aplikasi gitu. Kalau teman-teman ngerasa, aku butuh langsung dibales nih, teman-teman reach out-nya tadi ke Caroline atau Texan gitu. Kalau di aplikasi teman-teman bisa secara berkesinambungan nih gitu. Mau mencapai goals tertentu kah atau mungkin mau cerita tentang apa, itu bisa berkesinambungan di aplikasi gitu. Nah, cara download-nya tuh bisa scan barcode yang ini atau misalnya mau akses via web bisa di sini gitu. Ini silahkan daftar berdasarkan email kantor masing-masing dan biasanya ada sponsor code dari masing-masing perusahaan berbeda gitu ya. Ini yang akan bikin semua layanan di Naluri yang teman-teman lakukan itu jadinya gratis, tidak berbayar. Jadi tanyakan ke HR-nya atau ke PIC di perusahaannya masing-masing, sponsor code-nya apa sih gitu. Oke. Sebelum kita masuk Q&A dalam keterbatasan waktu ini, saya mau cek lagi. Tadi setelah membahas tentang isu yang sangat sensitif ini, saya beberapa kali tadi deg-degan gitu ya. Dan beberapa kali harus minum air. Nah, saya pengen tahu, kalau teman-teman, skala 1-5, gimana sih perasaannya sekarang? Tadi mungkin ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5 gitu ya. Apakah masih di level yang sama, atau ada penurunan, atau ada kenaikan? Oke, ada yang masih sangat banyak di level 4-5 ya. Perasaannya hari ini. Oke. Tadi ada yang 1, saya nggak bisa lihat itu siapa, tapi sejauh ini belum ada nih yang skalanya 1. Oke, terima kasih banyak atas jawabannya. Sebelum kita masuk Q&A, mungkin Q&A-nya terbatas ya waktunya, tapi saya mau share 1 video. Oke, di sini teman-teman bisa lihat handout-nya sudah bisa di-download. Silakan di-download di pojok kanan atas. Sambil kita lihat 1 video ya. I don't want to live anymore. We ask, Why do you want to die? but instead of listening to their answer, we say, Why
would you even think that? There's always something to live for. Stop thinking silly thoughts. There are others who are much worse off than you. It's very selfish of you to leave everyone behind. But then we're talking about ourselves and how we feel. So, many people stay silent. And too often, we miss the signs. So, what should we say? If your friend came to you and said, "My arm hurts," You would ask, Where? How long has it been hurting? Did you fall down? is there anything I can do? do you want me to stay with you for a while? Most importantly, you will get them to seek help from a doctor. We can't fix them. We can't solve their problems. But we can be there for them. With love, With kindness. with care, without judgment. And guide them to the professionals who can help. So, shall we try? Let's ask, how are you? 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 Say, I'm here for you. I'm here for you. I'm here for you. Say, I'm here for you. And then Listen. 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 Oke, terima kasih. Video tadi adalah menunjukkan bahwa sebenarnya kita cukup mendengarkan. Sama kayak kalau misalnya kita lihat teman kita ada yang sakit fisiknya gitu ya, kita selalu arahin ke dokter ke dokter belum gitu. Kita mungkin kasih rekomendasi dokter yang bagus dan semacamnya. Itu yang sebenarnya bisa kita lakukan juga ke teman-teman dengan isu ingin mengakhiri hidupnya. Bahwa kita bisa untuk dengerin mereka, kita bisa encourage mereka nih untuk datang ke psikolog atau ke mental health profesional lainnya gitu. Oke, apakah ada pertanyaan? Sambil teman-teman silakan menuliskan pertanyaan kalau ada gitu ya. Silakan teman-teman boleh di pojok kiri bawah ada lembar feedback. Silakan berikan feedback atas webinar ini. Videonya bagus banget betul. Di sini ada lebih dari 100 orang tadi, hampir mencapai 200 orang, dan kita semua di sini belajar sesuatu bahwa ternyata ada loh yang bisa kita lakukan untuk mencegah bunuh diri. Dengan mendengarkan, dengan ada untuk orang tersebut gitu ya. Ada beberapa chat yang masuk ke saya secara private menanyakan tentang cerita tentang kondisinya, dan mereka akhirnya bingung gitu ya mau reach out kemana. Teman-teman di sini tadi kalau misalnya punya akses ke naluri secara langsung, silahkan untuk me-reach out coach kita di aplikasi, di website gitu ya, atau misalnya membuat janji untuk melakukan sesi one-on-one gitu ya, konsultasi yang lebih mendalam, atau reach out ke care line, text line gitu yang sifatnya 24/7, silahkan. Tapi kalau teman-teman belum punya akses ke naluri, teman-teman bisa cari orang yang teman-teman percaya untuk bisa share lebih dalam lagi tentang apa yang teman-teman alami, apa yang teman-teman menjadi sesuatu yang mungkin belum bisa diceritakan dan akhirnya pengen sekali teman-teman ceritain, silahkan. Aku nangis lihat videonya, aku juga pertama kali melihat, tersentuh sekali. How are you? Tanya di sekitarnya masing-masing gitu ya, gimana kabarnya, gimana kondisinya. Kadang-kadang pertanyaan itu aja tuh udah bisa membuat orang lain tuh lebih terbuka dan mau cerita tentang kondisinya. Oke, ada pertanyaan. Bagaimana caranya membuat teman yang tertekan bicara? Oke, menurut saya satu hal yang pasti bisa kita lakukan adalah upayakan dulu cari situasi atau tempat yang nyaman. Karena kalau misalnya nih, mungkin di kantin rame gitu ya, banyak orang yang dikenal, mungkin teman kita ini jadinya tidak
mau bicara langsung nih, apalagi untuk hal-hal yang sifatnya tentang sensitif ya, tentang kesehatan mental. Jadi teman-teman boleh ajak dulu, ngobrol yuk sama aku misalnya, di mana gitu ya, di pantry misalnya yang lebih sepi, atau misalnya ada ruang meeting yang mungkin bisa dipergunakan untuk ngobrol yang lebih serius dan semacamnya gitu. Silakan untuk cari tempat dan ruang yang nyaman dulu. Kemudian tanya gimana kabarnya tadi gitu ya. Itu percakapan, itu awal dari pertanyaan yang mungkin terdengarnya biasa ya, karena kita biasa nanya kabar mungkin ya. Tapi untuk orang yang sedang sangat membutuhkan, bisa jadi ini adalah sesuatu yang jangan-jangan bikin dia nangis misalnya. Jangan-jangan bikin dia tiba-tiba langsung sharing tentang apa yang lagi terjadi. Jadi kita bisa mulai dengan tanya kabarnya. Kalau misalnya memang orangnya masih ragu untuk bicara, teman-teman boleh menyampaikan kekhawatirannya teman-teman. Aku lihat kamu sekarang jarang ngumpul sama yang lain misalnya, atau aku lihat kamu banyak diem ya. Ada hal yang lagi memberatkan kah? Aku di sini buat dengerin kamu. Gitu. Kalau nanti ternyata memang teman-teman mendengar ceritanya dan teman-teman merasa bahwa orang ini butuh bantuan lebih dalam, lebih lanjut gitu ya, teman-teman bisa arahkan tadi ke support yang bisa di reach out nih. Baik itu via chat, via telepon, dan macam-macam. Gitu. Jadi keberadaan teman-teman di situ untuk ada itu udah sangat membantu gitu. Sabar-sabar kalau misalnya memang orangnya belum bisa untuk langsung sharing, tapi pastikan bahwa orang itu tahu bahwa kita concern terhadap kondisinya, kita aware dengan kondisinya, dan kita ada untuk dia gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab ya Pak Rahmat. Terima kasih atas pertanyaannya. Artinya sudah peka dengan kondisi sekitar ya Pak ya. Mungkin ada orang yang kelihatannya mulai membutuhkan bantuan gitu. Oke. Karena waktu kita terbatas mungkin banyak ya pertanyaan yang masuk. Kita jawab dengan ini ya. Kalau orang yang perlu dibantu selalu menolak untuk konseling karena nggak ada waktu, gimana cara reach out-nya Mbak? Dia sangat stres karena pekerjaannya sangat hektik sampai merasa dia tidak punya waktu untuk konseling. Iya, kebayang sih kalau misalnya lagi banyak banget tugas, banyak banget kerjaan, boro-boro konseling gitu ya, kadang makan pun tuh kayak nggak ada waktu gitu. Tapi pada dasarnya, ketika kita banyak pekerjaan, mungkin pekerjaannya nggak akan selesai juga gitu ya, maksudnya akan terus ada gitu. Ngerjain yang ini selesai, datang lagi pekerjaan lain. Artinya kita yang butuh membuat batasan sedikit untuk bisa kasih waktu untuk kitanya bisa bernafas dulu gitu. Untuk bisa merawat diri, untuk makan misalnya, dan syukur-syukur kalau misalnya memang ada keinginan konseling, maka pastikan untuk coba deh cari waktu gitu ya, kapan yang kira-kira agak kosong nih untuk bisa ketemu dengan psikolog gitu. Mungkin nggak harus dalam waktu dekat, mungkin dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Jadi lebih bisa di-plan gitu ya, kapan bisa ketemu psikolog. Tapi akhirnya memang butuh membuat batasan untuk bisa bisa membuat orang ini mau ke psikolog dan meluangkan waktunya. Karena percayalah, pekerjaan bisa ditunda, tapi kalau misalnya kondisi kesehatan mental dan fisik kita udah ngedrop, malah nanti pekerjaannya nggak bisa dikerjain nih. Gitu. Jadi cari waktu dulu, bilang sama dia bahwa justru dengan kita meluangkan waktu untuk ke psikolog, kita sedang berusaha untuk mengupayakan agar pekerjaannya mungkin bisa selesai dengan lebih baik nih gitu. Jadi bisa ke arah sana ya buatnya. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab satu lagi ya, karena kita sudah lewat 10 menit. Saya yakin teman-teman di sini mungkin ada kesibukan lain. Jadi saya izin menjawab satu lagi. Oke. Bagaimana caranya membuat teman yang memang karakternya introvert untuk sharing mengenai masalah yang mereka hadapi? Oke, ini tadi mungkin mirip-mirip ya. Cari tempat yang tenang gitu ya. Kemudian ajak ngobrol sedikit-sedikit pelan-pelan sampai dia mulai terbuka, tapi tidak dipaksa gitu. Supaya dia bisa mulai lebih terbuka dan percaya bahwa kita tuh mau mendengarkan dengan baik. Oke. Karena ini jawabannya mirip, saya berikan satu lagi sebelum kita tutup.
Oke, ini menarik nih. Terkadang kita terkendala masuk ke seseorang yang gampang emosian. Gimana sih Mbak agar bisa berinteraksi dengan teman tersebut? Kalau begitu, cari waktu di mana kondisi emosinya dalam kondisi netral. Sama kayak teman-teman kalau lagi bahas konflik dengan pasangan atau dengan orang terdekat, upayakan ketika ngobrolnya itu dalam situasi yang emosinya lagi netral. Kalau lagi berapi-api, lagi panas-panasnya diajak ngobrol kadang-kadang mental memang gitu. Jadi coba cari waktu yang tepat juga gitu ya. Tadi mungkin bahas tentang situasi dan dan tempatnya gitu ya dengan suasananya. Nah, yang sekarang adalah cari waktu yang tepat untuk ngobrol gitu. Kalau misalnya orangnya lagi bener-bener lagi penuh emosi, lagi bener-bener nggak bisa mendengarkan omongan orang lain, jangan diajak ngobrol dulu justru. Tenangin dulu aja, kasih minum, ajak makan misalnya. Kadang kalau lapar kita lebih galak juga ya, lebih emosian gitu. Jadi cek situasinya, pahami bahwa kondisinya mungkin lagi nggak baik-baik aja. Kalau dia emosinya udah mulai netral, barulah di saat itu kita bisa masuk untuk bisa bicara lebih dalam sama dia. Begitu. Oke, ada beberapa pertanyaan yang sifatnya mungkin yang di sana private dan sifatnya mungkin membutuhkan bantuan lebih lanjut. Untuk beberapa pertanyaan yang masuk nih tentang bagaimana cara berhenti dari self-harm, bagaimana menghadapi kondisi lingkungan yang toksik dan lain sebagainya. Mohon maaf saya tidak bisa menjawab di sini, tapi saya yakin bahwa pertanyaan-pertanyaan ini diajukan dengan harapan untuk bisa menjadi lebih baik. Sehingga untuk teman-teman yang bertanya secara private ini, saya sangat-sangat menyarankan, saya sangat-sangat encourage untuk bisa reach out ke kita, baik itu via aplikasi, baik itu via Careline atau text line, atau bahkan bikin janji untuk ketemu dengan psikolog di Naluri, gitu. Jadi buat yang punya akses untuk ke Naluri, silakan tanya ke HR-nya gimana sih caranya supaya saya bisa masuk ke Naluri, gimana sih caranya supaya saya bisa booking session dengan psikolog, atau gimana saya caranya nelpon ke Careline atau chat ke text line. Boleh silakan reach out ke PIC-nya masing-masing, nanti akan dibantu. Sekian dari saya. Terima kasih banyak karena sudah bersama-sama untuk belajar bareng tentang isu ini. Udah sama-sama untuk berusaha mindful tentang apa yang sedang kita hadapi bersama ya. Isu bunuh diri ini adalah isu yang sangat-sangat sensitif dan juga mungkin adalah sesuatu yang seringkali penuh dengan stigma. Jadi kehadiran teman-teman di sini sangat berarti karena saya yakin bahwa hampir 200 orang yang hadir di sini berarti punya keterbukaan dan juga punya wawasan yang sekarang juga sudah kita pelajari bareng-bareng dan akhirnya bisa bantu kita untuk menolong lebih banyak orang di sekitar kita. Jadi jangan ragu untuk tanya apa kabar ke orang di sekitar, jangan ragu untuk menginisiasi pembicaraan, jangan ragu untuk ajak tarik temennya ngobrol lebih serius lagi, apalagi kalau teman-teman melihat bahwa isu ini kayaknya tadi tanda-tanda peringatannya kok kayaknya saya lihat beberapa di orang tersebut ya, gitu. Ya, jadi silakan untuk mulai mengamalkan gitu ya, untuk mulai mengimplementasikan apa yang kita pelajari barusan di kehidupan kita sehari-hari. Jangan ragu untuk bertanya, jangan ragu untuk bicara. Even kalau teman-teman sendiri yang mengalami, jangan ragu untuk reach out. Kita ada, kita pegangan tangan sama-sama. Kamu nggak sendirian, kita nggak sendirian. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya izin tutup sesi kita hari ini. Untuk yang mau kasih feedback, masih terbuka, silakan di pojok kiri bawah boleh memberikan feedback. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Untuk handout-nya bisa di-download gitu ya. Dan kalau misalnya mau rewatch untuk materi webinar kita hari ini atau mungkin mau kasih ke temannya, nanti bisa di-rewatch di website Naluri gitu ya, di bagian webinar. Terima kasih. Selamat siang. Saya tutup sesinya. Silakan melanjutkan aktivitas masing-masing. Sehat-sehat juga semuanya. Terima kasih.